Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wica Amalia Putri dari Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan. Yaitu saya di sini akan menunjukkan analisa data menggunakan statistik non-parametrik Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Kruskal-Wallis sendiri adalah salah satu tes non-parametrik sebagai alternatif dari one way ANOVA, yaitu yang tujuannya untuk melihat perbedaan atau mencari perbedaan dari 3 kelompok subjek yang independen. Nah, statistik parametrik ini kita gunakan ketika syarat normalitas atau data kita itu tidak normal gitu, tidak berdistribusi normal. Jadi data tidak normal itu tidak masalah, tetap kita bisa lanjutkan menggunakan statistik non-parametrik. Nah, di sini saya tidak akan menunjukkan bagaimana uji normalitas karena langkahnya sama dengan yang sebelumnya. Kita akan asumsikan bahwa data kita ini tidak berdistribusi normal gitu. Jadi kita akan melanjutkan analisa ini menggunakan statistik non-parametrik Kruskal-Wallis untuk melihat digital literasi mahasiswa berdasarkan status sosioekonomi. Jadi di sini memang ada 3 subjek ya, yaitu kelompok mahasiswa dengan ekonomi yang mampu, sedang, dan prasejahtera. Oke, setelah kita buka input data digital literasi kita yang sudah kita masukkan ke SPSS, kita klik Analyze. Untuk langkah Kruskal-Wallisnya, kita klik Analyze. Lalu kita pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, dan Key Independent Samples. Nah, di kolom test variable list ini kita masukkan total. Lalu di grouping variabel, karena kita ingin melihat dari status sosial ekonomi, maka kita masukkan yang status sosial ekonomi. Ini yang sudah kita kodekan sebelumnya ya. Kita define race. Nah, ini kodenya kemarin kita kasihnya 1, 2, 3. Maka minimumnya itu di 1, maksimumnya di 3. Continue. Ini kita tes type-nya di Kruskal-Wallis, ini sudah tercentang, lalu kita klik OK. Nah, di sini, di bagian tabel yang pertama ini, menunjukkan informasi mengenai jumlah subjek dari masing-masing kategori status sosioekonomi, lalu ada mean rank. Secara deskriptif, di sini bisa terlihat ya, kalau rata-rata digital literasi mahasiswa dengan ekonomi sedang ini yang paling tinggi di 75,5 rata-ratanya, lalu diikuti dengan mahasiswa dengan ekonomi mampu di 74,83 dan yang terakhir prasejahtera di 52,87. Secara deskriptif ini menunjukkan perbedaan rata-rata ya dari digital literasi, tapi kita belum mengetahui apakah rata-rata ini, perbedaan ini signifikan ataukah tidak. Oleh karena itu, kita akan melihat di sini, di bagian signifikansi, ini menunjukkan hasil di 0,003. Maka di sini kurang dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA atau H1 diterima. Maka bisa kita simpulkan kalau ada perbedaan yang signifikan antara digital literasi mahasiswa berdasarkan status sosial ekonomi. Nah, di sini kita mengetahui kalau perbedaan digital literasinya ditinjau dari status sosial ekonomi itu signifikan berbeda. Tetapi kita belum mengetahui atau kita belum mendapatkan jawaban kelompok mana yang memberikan kontribusi perbedaan yang signifikan itu. Apakah antara kelompok mampu dan sedang, atau mampu dan prasejahtera, ataukah sedang dan prasejahtera. Jadi kita belum mendapatkan jawaban itu. Kita baru hanya bisa menyimpulkan kalau ada perbedaan yang signifikan antara digital literasi mahasiswa berdasarkan status sosial ekonomi. Nah, untuk memaknai atau kita mencari tahu perbedaan signifikan itu secara nyata dari masing-masing kelompok, kita perlu melanjutkan dengan uji post hoc. Nah, kalau di sini tadi hasilnya tidak signifikan, kita bisa berhenti sampai di sini. Tetapi karena ini signifikan, jadi kita harus melanjutkan dengan uji post hoc itu. Oke, langkah uji post hoc-nya kita klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, Independent Samples.
Nah, di bagian yang objektif, jadi di atas ini ada 3 kolom. Pertama di objektif, ini kita pilih yang di customize analysis. Lalu di field, ini di test fieldnya kita masukkan dulu yang total, kita pindahkan ke sini. Nah, di grupnya kita pindahkan yang status sosial ekonomi ya, karena kita memang mau melihat dari status sosial ekonomi. Ini kita pilih yang sudah kita kodekan ya, yang sudah kita ganti di sini. Nah, lalu kita kembali lagi ke atas, kita klik setting, kita klik yang customize test. Ini kita pilih yang Kruskal, Wallis, One Way, ANOVA. Di multiple comparisonnya kita pastikan ini yang L pairwise. Lalu baru kita klik run. Oke, kita tunggu outputnya. Nah, di sini pertama ini ada hipotesis test summary, di sini ada signifikannya 0,003 sama ya dengan yang di atas tadi. Jadi memang signifikan perbedaannya. Nah, lalu kita akan lihat di sini di tabel yang pairwise comparison of status sosial ekonomi mahasiswa. Nah, ini kita akan melihat di kolom yang paling kanan yang justified signifikansi atau signifikansi yang sudah disesuaikan. Jadi di sini cara bacanya, pertama kita lihat pada kelompok mahasiswa dengan status sosioekonomi prasejahtera dan mampu, itu justified signifikansinya di 0,074. Maka ini lebih ya dari 0,05. Bisa diartikan kalau ini tidak signifikan. Lalu pada kelompok prasejahtera dan sedang, justified signifikansinya di 0,005, maka ini kurang dari 0,05. Bisa dipastikan ini signifikan atau ada perbedaan. Lalu di kelompok status sosial ekonomi mampu dan sedang, justified signifikansinya di 1 ya, 1,000. 1, jadi ini jelas lebih dari 0,05, maka tidak signifikan. Nah, di sini sudah saya tuliskan supaya lebih jelas. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok status sosial ekonomi terhadap digital literasi mahasiswa dengan taraf signifikansi 0,003. Lalu, berdasarkan hasil uji post hoc, dapat disimpulkan bahwa perbedaan signifikansi dengan adjustive signifikan 0,005 ditemukan antara kelompok mahasiswa dengan latar belakang ekonomi sedang di median 54. Ya, median ini kita lihatnya dari uji normalitas ya. Jadi ketika kita uji normalitas itu di deskriptifnya ada median. Jadi kenapa median? Karena ini adalah statistik non parametrik. Kalau parametrik kita membutuhkan nilai min untuk melihatnya perbedaan, tapi kalau di non parametrik kita menggunakan median. Nah, jadi ini kita dapat dari uji normalitas angkanya. Nah, ini di kelompok yang sedang mediannya 54 dan prasejahtera mediannya di 51. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan dengan nilai signifikan segini antara kelompok mampu, median 55, dan prasejahtera. Prasejahtera tadi di median 51. Tidak ada perbedaan yang signifikan, nih nilainya, pula antara mahasiswa dengan latar belakang ekonomi mampu dan mahasiswa ekonomi sedang. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang ekonomi mahasiswa, hanya antara kelompok sedang dengan prasejahtera yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat digital literasi mereka. Nah, jadi di sini hanya kelompok yang sedang dan prasejahtera saja yang signifikan, sementara mampu dan prasejahtera, lalu mampu dan sedang itu tidak signifikan. Ya. Artinya, ya, ada perbedaan digital literasi pada mahasiswa dengan status sosial ekonomi sedang dan status sosial ekonomi prasejahtera. Tetapi, tidak ada perbedaan digital literasi pada mahasiswa dengan status sosial ekonomi mampu dan mahasiswa dengan status sosial ekonomi prasejahtera. Tidak pula ada perbedaan yang signifikan antara digital literasi mahasiswa dengan status
status sosial ekonomi mampu, dan mahasiswa dengan status sosial ekonomi sedang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi mahasiswa yang mempengaruhi literasi digital hanya pada mahasiswa dengan ekonomi yang sedang dan prasejahtera. Oke, begitulah cara dengan statistik Kruskal-Wallis dan interpretasi yang bisa kita ambil untuk menjawab hipotesis dari penelitian kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.